Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeharto Datung Solang dengan NIM 9142336 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan dari Bapak dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI, ME. Baik, saya akan membahas terkait tentang kasus asuransi Olympus pada tahun 2011 Jepang. Baik, saya akan membahas tentang sejarah Olympus. Kasus skandal Olympus Capital pada tahun 2011 adalah salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah koperasi Jepang. Skandal ini terungkap ketika mantan CEO perusahaan Marshall Warport mengungkapkan adanya praktek akuntansi ilegal yang dilakukan oleh manajemen Olympus selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan kerugian investasi perusahaan. Kasus skandal keuangan Olympus Capital pada tahun 2011 ini adalah salah satu skandal koperasi terbesar dalam sejarah Jepang. Skandal ini melibatkan penyimpanan kerugian investasi yang dilakukan oleh Olympus selama lebih dari 2 dekade. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari perusahaan Olympus. Olympus Capital adalah perusahaan teknologi asal Jepang yang terkenal dalam bidang optik dan percintraan, terutama untuk kamera dan peralatan medis. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Jepang, Olympus memiliki reputasi kuat di pasar global. Namun, di balik kesuksesannya, manajemen perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan yang berlangsung secara beberapa dekade. Baik, selanjutnya ada terungkapnya skandal. Yang pertama, peran Marshall Warport. Pada April 2011, Marshall Warport, seorang eksekutif asal Inggris yang telah bekerja di Olympus selama lebih dari 30 tahun, diangkat menjadi CEO.
Ia adalah orang non-Jepang pertama yang menduduki posisi tertinggi di perusahaan tersebut. Namun hanya dalam waktu 2 minggu setelah menjabat sebagai CEO, Oktober 2011, Warport menemukan transaksi kecurigaan dalam laporan keuangan perusahaan. Ia melihat adanya pembayaran mencapai 1,7 miliar kepada beberapa perusahaan yang tidak jelas keberadaannya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan bahwa pembayaran tersebut digunakan untuk menyembunyikan kerugian investasi Olympus sejak tahun 1990-an. Yang kedua, pemecatan Warport dan pengungkapkan ke publik. Ketika Warport mengonfrontasi direksi Olympus tentang keuangan ini, mereka malah mencatatnya dengan alasan tidak cocok dengan budaya perusahaan Jepang. Namun setelah dipecat, Warport tidak tinggal diam. Ia segera menghubungi media dan otoritas keuangan untuk mengungkap praktik korupsi yang dilakukan oleh Olympus. Warport berbicara dengan Financial Times dan Cyrus Hout Official atau SPO Inggris, serta melaporkan temanya kepada otoritas keuangan Jepang atau FSA. Hal ini menyebabkan kasus Olympus menjadi berita internasional, membuat hanya saham Olympus anjlok lebih dari 75% dalam beberapa hari. Baik, selanjutnya ada modus operandi kecurangan keuangan. Dari skandal Olympus melibatkan teknik akuntansi yang dikenal sebagai tobashi, sebuah praktik ilegal yang digunakan oleh perusahaan Jepang menyembunyikan kerugian keuangan dengan mengalihkan dana ke perusahaan fiktif atau anak perusahaan yang tidak jelas. Berikut adalah cara Olympus menyembunyikan kerugian. Yang pertama, investasi global di tahun 1990-an. Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, Olympus berinvestasi besar di berbagai instrumen keuangan. Namun setelah gelombang ekonomi Jepang meledak, investasi tersebut merugi besar. Kedua, menyembunyikan kerugian dengan tobashi. Olympus memindahkan kerugian ke beberapa perusahaan bayangan di luar neraca keuangan mereka, sehingga tidak terlihat dalam laporan keuangan resmi. Yang ketiga, menggunakan ayukushi untuk menutupi kerugian. Pada tahun 2008 sampai 2010, Olympus mengakuisisi beberapa perusahaan dengan harga yang sangat tinggi atau di atas harga pasar. Salah satu contoh adalah akuisisi perusahaan medis Gurus Group di Inggris senilai 2 miliar pada tahun 2008, di mana 680 juta dialihkan ke pihak ketiga yang tidak jelas. Akuisisi digunakan sebagai kedok untuk menyalurkan uang guna menutupi kerugian investasi sebelumnya. Baik, selanjutnya ada kasus skandal Olympus. Yang pertama, dampak bagi perusahaan. Harga saham Olympus turun lebih dari 75%.
dalam beberapa hari setelah skandal terungkap. Olympus kehilangan kepercayaan investor global dan perusahaan menghadapi ancaman delisting dari Bursa Efek Tokyo. Perusahaan harus melakukan restrukturasi besar-besaran dan menangkis banyak biaya untuk bertahan. Yang kedua, konsekuensi hukum. Pada tahun 2012, setelah investigasi resmi, Toshio Kiwawa, mantan presiden Olympus, Hisashi Mori, mantan wakil presiden eksekutif, dan Hideo Yamana, mantan auditor perusahaan, ditangkap dan dihukum karena manipulasi laporan keuangan. Baik, selanjutnya yang ketiga, perubahan di dunia bisnis Jepang. Skandal Olympus mengguncang dunia bisnis Jepang dan mengungkap kelemahan dalam tata kelola perusahaan di Jepang dan mana budaya tertutup memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Setelah kasus ini, pemerintah Jepang mulai memperketat regulasi keuangan dan tata kelola perusahaan. Baik, kesimpulannya, kasus Olympus adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Jepang yang memperlihatkan bagaimana manipulasi akuntansi dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Faktor utama yang menyebabkan skandal ialah budaya perusahaan yang tertutup, di mana bahwa tidak berani menentang keputusan atasan. Yang kedua, praktik akuntansi ilegal atau basi yang digunakan untuk menyembunyikan kerugian investasi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan pengawasan dalam tata kelola perusahaan Jepang. Skandal ini juga menunjukkan keberanian Michael Warford, seorang eksekutif yang menolak untuk menutupi mata terhadap korupsi, meskipun harus kehilangan pekerjaannya. Berkat penangkapannya, skandal Olympus menjadi contoh penting bagi dunia bisnis tentang perlunya pengawasan keuangannya ketat dari transparansi dalam perusahaan. Baik, itulah kasus asuransi Olympus pada tahun 2011 di Jepang. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.